Halo semuanya, perkenalkan saya Destriani dari kelas 2351 KPB, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam mata kuliah Komunikasi Interpersonal, dosen pengampu Dr. Vivi Hasmawati, MSI. Baik, di sini saya akan menganalisis sebuah video podcast dari YouTuber Denny Sumargo dengan tema Kisah Gelap di Dunia Perfilman. Baiklah, kita lihat videonya. Waktu ibu awal-awal di film, masih banyak sekali orang tua yang takut anaknya main film. Keluarga ibu sendiri protes terhadap ibu. Kenapa kok kamu kasih anakmu main film? Kamu gak takut? I know my daughter and I trust her. Profesi seperti kita ini gak lebih, ya beda-beda tipis lah sama pelacur. Seorang pemain tuh harus punya keimanan yang kuat. Kenapa ibu berpikir harus punya keimanan personal? Gila, ibu menjadi Cut Nyak-Dien. Katakanlah ibu bersimpati sama Cut Nyak-Dien, tapi I'm not Cut Nyak-Dien. Itu kan bisa twist. Jangan heran kalau banyak pemain nanti jadi sinting. Nah begitu juga kan, ibu menjadi si perempuan iblis. Bayangin kalau ibu nggak punya keimanan yang kuat, di balik suksesnya Christine Hakim yang mendapatkan citra sekian gitu ya, dia pakai dukun. Berikut adapun poin-poin penting yang bisa menjadi fokus analisis. Yang pertama, definisi komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses dialog internal yang terjadi di dalam pikiran seseorang, mencakup refleksi diri, analisis, dan pengelolaan emosi. Dalam konteks podcast ini, narasumber dan Denny Sumargo berinteraksi secara verbal, tetapi setiap cerita yang diungkapkan didasarkan pada dialog interpersonal yang sebelumnya dialami oleh narasumber. Dan yang kedua, konteks kisah gelap di balik perfilman. Beberapa elemen penting yang bisa dianalisis konflik batin narasumber, pengalaman buruk yang mereka alami seringkali disertai proses refleksi yang mendalam, misalnya saat menghadapi tekanan, ketidakadilan, atau trauma pemaknaan pengalaman pribadi, bagaimana narasumber memaknai pengalaman negatif mereka melalui proses interpersonal seperti mengatasi rasa bersalah, menerima kenyataan, atau mencari makna dari peristiwa tersebut. Transformasi diri, proses komunikasi interpersonal sering membantu seseorang mengambil langkah baru seperti meninggalkan dunia perfilman atau memulai sesuatu yang lebih sehat secara mental. Dan yang ketiga, pola komunikasi interpersonal yang terlihat dalam podcast ini. Beberapa aspek komunikasi interpersonal dapat diidentifikasi dialog internal yang diungkapkan secara verbal. Misalnya, perasaan dilematis ketika memiliki karir atau menghadapi tekanan dari pelaku industri. Proses emosi, cerita yang diungkapkan sering menunjukkan upaya narasumber dalam memproses emosi negatif seperti marah, kecewa, atau takut. Mencari identitas, banyak narasumber menceritakan upaya mereka untuk memahami diri mereka sendiri di tengah konflik industri. Dan yang keempat itu ada peran Denny Sumargo dalam memfasilitasi komunikasi interpersonal. Pertanyaan reflektif. Denny Sumargo sering menggunakan pertanyaan yang membuat narasumber memfleksikan pengalaman mereka. Empati sebagai jembatan. Kemampuan Denny untuk mendengarkan dengan empati membantu narasumber merasa nyaman mengungkapkan proses interpersonal mereka. Narasi terputik. Podcast ini sering berfungsi sebagai ruang untuk terapi diri, di mana narasumber dapat berbagi dan mendengarkan kembali perspektif mereka. Dan yang kelima itu contoh dalam episode. Jika ada narasumber yang menceritakan pengalaman menghadapi tekanan atau eksploitasi di dunia perfilman, berikut yang bisa diperhatikan: pengakuan emosi, bagaimana mereka mendeskripsikan perasaan mereka sebelum dan sesudah pengalaman buruk, pola pikir setelah peristiwa, refleksi narasumber tentang pembelajaran atau hikmah yang diambil dalam pengalaman tersebut, proses berdamai dengan diri sendiri, upaya mereka untuk melanjutkan hidup atau memperbaiki diri. Dan yang keenam itu kesimpulan. Podcast ini memberikan ruang bagi narasumber untuk menggunakan komunikasi interpersonal mereka secara verbal. Hal ini memungkinkan audiens memahami proses mental di balik pengalaman hidup mereka, terutama dalam menghadapi sisi gelap dunia
Perfilman, analisis komunikasi interpersonal dalam konteks ini membantu menggali bagaimana seseorang mengolah pengalaman negatif menjadi kekuatan untuk bangkit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.